Salam damai sejahtera. Hari ini kita membahas tema tentang kekhawatiran dan worry window, jendela khawatir. Salah satu rasa yang membuat hidup sangat tersiksa adalah kekhawatiran. Ia menyita banyak fokus untuk sesuatu yang diandai-andaikan. Jika kita merenung kembali, memang kadang kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Tetapi jauh lebih banyak apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Padahal kita sudah menyita banyak waktu dan energi sehingga hidup terasa melelahkan. Keletihan kita sering disebabkan bukan oleh pekerjaan tetapi oleh kekhawatiran. Kekhawatiran semakin menjadi-jadi dikala hari telah sepi. Malam hari adalah waktu yang menakutkan dan melelahkan jiwa. Rasa khawatir menjalar begitu cepat mengenai apapun. Sayangnya rasa itu terlalu pintar untuk mengambil celah, sehingga tanpa sadar kita tak berdaya dibuatnya. Matius 6 ayat 25 Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Apa arti ungkapan Yesus? Yang pertama, jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran sampai tidak bisa melihat mana yang lebih penting untuk dipikirkan. Yesus tahu dalam dunia yang telah rusak, manusia tidak mungkin tidak khawatir. Namun manusia yang dikuasai kekhawatiran akhirnya tidak mampu melihat prioritas dalam hidupnya. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan pakaian? Yang kedua, jangan kita dikuasai kekhawatiran sampai iman kita tertutupi untuk percaya Tuhan akan menolong. Ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Yesus mengajarkan dengan jelas, kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang percaya dan terus berharap kepadanya. Ia pasti mau menolong. Yang ketiga, jangan dikuasai oleh kekhawatiran sampai tidak bisa melihat jalan keluar dan kita tidak membuat kemajuan apa-apa. Ayat 27 Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kita tidak akan buat kemajuan apa-apa dalam hidup ini. Bahkan para penafsir Alkitab umumnya menerjemahkan hasta sebagai umur. Kekhawatiran tidak bisa membuat hidup kita lebih sehat. Bahkan para medis mengindikasikan sakit mah, jantung, dan berbagai penyakit karena kekhawatiran. Arti berikutnya, jangan kita dikuasai kekhawatiran karena hidup akan terasa lebih sulit dan bahagia. Dan itu yang disebut penderitaan. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sahabat, kekhawatiran membuat kita lebih banyak menderita oleh khayalan daripada oleh kenyataan. Pramoedya Anantatur pernah berkata, "Jika semua dipandang positif dengan segala keceriaannya saja, sehingga tidak ada khawatir sama sekali, maka dia orang gila. Namun jika semua dipandang negatif dengan segala penderitaannya saja, maka hidupnya dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran, maka dia adalah orang sakit." Bagaimana supaya kita tidak gila, tapi juga kita tidak sakit? Mari kita melakukan perkataan Tuhan Yesus, jangan khawatir, sambil berusaha bagaimana meredakan kekhawatiran kita. Salah satu yang diusulkan adalah worry window. Adalah teknik untuk bebas meredakan kekhawatiran dengan cara menyediakan waktu untuk khawatir. Satu kali sang ibu khawatir tentang putrinya, khawatir karena putrinya bisa terkena penyakit dan meninggal dunia. Ibu ini bermalam-malam tidak bisa tidur, sampai akhirnya dia mencari seorang tabib. Tabib itu menyarankan agar ibu ini mencari biji pala hitam di kampung A. Syaratnya adalah biji pala hitam dari keluarga yang tidak pernah mengalami duka. Sesampai di kampung itu, ibu itu keliling dari rumah ke rumah,
Dan nyatanya semua rumah selalu ada cerita luka, cerita duka cita. Lalu ibu ini pun memutuskan untuk kembali kepada tabib. Di perjalanan ibu ini berpikir, mengapa ia bisa khawatir? Bagaimana jika kekhawatiran itu terjadi? Bagaimana jalan keluar yang terbaik? Ia terus berpikir dan dia terus berpikir sambil berjalan cepat menuju rumah tabib. Sampai di rumah tabib itu, ibu itu berkata, "Tabib, aku tidak butuh lagi biji pala hitam. Aku mengerti banyak kekhawatiranku tidak bisa atau tidak akan terjadi. Aku harus mengatasi bagaimana supaya putriku bisa tetap sehat dan baik-baik saja." Saudara, teknik worry window adalah sediakan waktu untuk khawatir 10 menit 2 kali sehari. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Pertama, tenangkan diri, tarik nafas, dan mulailah memikirkan apa yang kita khawatirkan. Kemudian kedua, 6 menit kedua konsentrasilah dalam memikirkan semua kekhawatiran Anda. Mengapa bisa khawatir? Bagaimana jika kekhawatiran itu terjadi? Bagaimana bisa mengatasi kekhawatiran? Ambillah kertas dan tuliskanlah semua yang Anda pikirkan. Atau rekamlah suara Anda mengungkapkan semua tentang kekhawatiran Anda dan yang Anda pikirkan. Ini akan menolong Anda lebih rileks. Setelah itu, tariklah nafas, tahan sebentar, lepaskan, ulangi beberapa kali. 2 menit terakhir, carilah Tuhan dalam doamu. Ungkapkan semua kekhawatiran yang Anda pikirkan dan kemudian belajarlah berserah dengan mengatakan, "Tuhan Yesus, aku lelah, aku sangat khawatir, kasihanilah aku, tolonglah aku." Setelah itu Anda boleh berolahraga sampai berkeringat atau melakukan aktivitas apa saja yang memeras tenaga atau membutuhkan konsentrasi. Dan ini akan menolong. Malam hari sebelum tidur datang kembali kepada Tuhan. Nyatakan lagi segala kekhawatiranmu sambil berserah kepadanya. Berusahalah sedapat mungkin sambil mohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk menolong Anda bebas dari khawatir. Selamat bebas dari kekhawatiran. Tuhan Yesus kiranya menolong Anda. Amin.